Halo teman-teman, bertemu lagi dengan kami Warning Sales Channel ya. Nah, kali ini kami sedang melakukan cek pesanan dari pelanggan kami yang beberapa hari lalu belum kami proses ya. Jadi kali ini kita akan mencoba untuk melakukan cek dulu ya. Saya akan coba lakukan cek receipt. Jadi untuk kali ini kita akan coba melakukan pemaketan langsung ya. Sekalian kita akan berbagi tutorial cara memaketnya dari toko kami, dan juga ini untuk berbagi pengalaman selama kita berjualan di toko online seperti Shopee, Lazada ataupun Tokopedia. Oke, ini kita dapat satu ya, kita cek pesanannya. Jadi kali ini pemesan maksudnya kali ini ada pesanan yaitu berupa kamera action ya. Baik, kita simpan dulu. Kita akan cek dulu barang pesanan dari pelanggan kita ya. Dia meminta sebuah kamera Kogan ya. Ini dia pesan di toko Shopee kami ya, yang ada di Shopee ya. Ini adalah kamera spot Kogan ya, kamera aksi. Yang dia pesan adalah varian dari yang sudah ada wifi nya ya. Nah, untuk melakukan ini kita melakukan cek barang dulu ya, sebelum kita kemas atau kita kirim ke jasa kirimnya atau sampai ke tangan pelanggannya. Kita perlu cek barang-barangnya, apakah barang-barang itu sudah lengkap atau ada kekurangan. Jadi kita akan melakukan QC ya. Jadi inilah kegiatan kita setelah mendapat orderan. Kita akan melakukan QC dulu atau kualitas kontrol check ya. Kita cek secara detail apakah kondisi barangnya normal atau ada kerusakan. Kita cek satu persatu secara detail ya, supaya nanti untuk kepuasan pelanggan juga akhirnya, apabila paket kita kirim dalam keadaan yang tidak baik atau paketannya rusak atau pesanannya ada kekurangan, tentunya kita akan dikomplain oleh para pelanggannya ya. Kita periksa dulu. Oke, tadi kita sudah keluarkan kameranya, lalu kita masukkan kembali, kita rapikan sekalian. Kali ini kita akan melakukan packingannya. Jadi durasinya agak lumayan sedikit panjang ini, karena kita akan membahasnya step per step ya. Nah, ini awalnya kita melakukan pemeriksaan barang, kualitas kontrolnya kita periksa. Nah, ini ada buku panduannya ya, dan ini juga ada tambahannya berupa holder dari kamera spot Kogan ini. Jadi
kembali memesan dengan variasi yang ada wifi nya ya. Sementara untuk unit Ogan ini ada yang belum ada yang connect wifi atau yang supportnya wifi nya. Jadi ini salah satu pesanan pembeli kami. Nah, di sini kami akan berbagi bagaimana cara-caranya untuk melakukan pengiriman sebelum kita melakukan pengiriman ya. Supaya pelanggan kita dapat mempercayai toko kita ya, kita harus melakukan pelayanan yang harus ekstra juga ya. Nanti apabila ada permasalahan atau komplain, nanti akhirnya kita akan kena sanksi atau apa ya dari pihak marketplace-nya ya. Terkadang banyak yang demikian, bahkan sampai banyak juga ya kami mengalami retur juga. Oke, agak sedikit berisik ya di belakang. Nah, inilah keseharian kita teman-teman, kita akan berbagi ya, coba sharing pengalaman kita. Nah, ini sudah kita lakukan pengecekan, kita bungkus rapi kembali ya ke dalam tempatnya atau wadahnya asalnya. Apabila dirasa cukup, kita masukkan kembali. Bagi teman-teman yang ingin mempunyai produk-produk dari kami, bisa cek saja ya di toko Shopee kami atau di online shop atau di Warnisel tepatnya, atau kemungkinan link-linknya bisa kami cantumkan juga ya di daftar deskripsi kami untuk barang-barang yang ada di toko kami yang kemungkinan akan kami jual juga, dan kemungkinan atau siapa tahu ada di antara teman-teman yang memerlukan atau yang kebetulan ingin memilikinya, seperti kamera HP, peralatan spare part ya, suku cadang handphone ya, seperti mesin-mesin dan aksesoris lainnya. Jadi kami berjualan di toko Warnisel ini, menjual berbagai macam produk elektronik ya. Baik, kali ini kita langsung lagi ke proses pengemasannya ya. Kita akan cari laktik atau lakban dulu untuk perekatan dalamnya supaya bubble wrap-nya bisa tertempel dengan sempurna ya. Jadi dalam melakukan pengemasan kita harus hati-hati juga supaya saat pengiriman nanti tidak akan terjadi masalah ya. Terkadang permasalahan yang kita banyak dapatkan yaitu selain kerusakan pada kemasan atau juga terjadi kekurangan produk, makanya kita harus melakukan kualitas kontrol ya. Jadi pengalaman itu yang kita pakai untuk memperbaikinya, dan kali ini kita akan coba berbagi atau sharing pengalaman untuk memaketkan sebuah produk atau paket pesanan dari pelanggan kita ya. Nah, kita melakukan proses packing dulu. Ini kita kasih bubble wrap ya. Jadi apa fungsi dari bubble wrap ya? Ini adalah bagian dari proses packingnya ya, dimana bubble wrap ini untuk menahan segala tekanan, benturan akibat di kargo kan biasanya ada untuk menumpuk barang. Jadi ini untuk sebagai penahan dari packingan kita.
secukup kita akan potong babel lapnya ya. Jadi maaf ya teman-teman, ini durasinya akan kita agak panjang sedikit biar kita sama-sama memahami bagaimana cara-cara packingan yang baik ya. Kita bukan mengajari, cuma kita hanya berbagi saja ya, berbagi pengalaman, sharing-sharing sekali tentang berjualan di online shop ini. Siapa tahu teman-teman juga terinspirasi untuk berjualan, untuk usaha tambahan ya kan. Selain kita bekerja di online shop, kita juga kadang-kala bekerja di luaran juga ya, seperti di kantor-kantor swasta, pabrik atau sebagainya. Jadi dengan berjualan online shop kita akan menambah penghasilan atau menutupi kekurangannya, walaupun nggak terlalu banyak ya, mungkin bisa membantu sedikit ya. Berbeda halnya dengan toko-toko yang sudah ada atau sudah besar ya, sedangkan kita adalah sejenis usaha toko online yang lokalan saja ya. Jadi walaupun lokal, kita harus melakukannya secara profesional juga ya, supaya nanti toko kita yang ada di online shop itu bisa berkembang atau bisa dipercaya oleh pelanggan kita, atau ratingnya bisa akan naik ya. Jadi dalam berusaha kita harus melakukan kesabaran, yang terutama adalah kejujuran kita ya sebagai sellernya. Apa yang diminta oleh pelanggan ya kita harus penuhi dan kita harus layani, terutama saat pengiriman paket ada kekurangan atau kehilangan mungkin yang bukan disebabkan oleh kita, atau saat pengiriman terjadi kehilangan di saat di unboxing oleh pelanggan, itu sudah bukan dari tanggung jawab kita ya. Nah, dengan catatan juga sebagai adanya video packingan seperti ini, jadi kita bisa menunjukkan ke pelanggan kita atau ke pihak tim dispute atau tim penyidik dari pihak marketplace bahwa inilah hasil dari packing kita selama ini yang akan kami kirim ke pelanggan. Jadi untuk komplainnya bisa kita ajukan video-video seperti ini ya. Jadi akhirnya nanti bisa dicek dan permasalahan bisa diatasi ya. Nah, sekarang untuk teman-teman yang mau memesan produk-produk dari toko kami bisa dicek ya di toko-toko kami, baik di Instagram, Facebook, sekarang kami juga melakukan share-share di situ ya. Oke, kita lakukan secara teliti untuk pengemasannya. Nah, dengan berjualan ini kita akan menambah usaha ya, menambah sedikit atau menutup kekurangan kita, sekaligus untuk mengisi kegiatan kita juga ya. Nah, siangnya seperti saya kan kerja di sebuah pabrik ya, sambil kontrol jualan kita dapat pesanan, alhamdulillah dapat pesanannya. Jadi malamnya bisa kita melakukan packing seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita kasih fragile ya,
lakban fragile ini supaya seperti apa ya, kita bilang seperti kuncinya ya, atau pengingatnya, supaya saat pengiriman nanti pihak ekspedisi berhati-hati jangan melakukan sebuah memperlakukan paket itu secara sembarangan ya, seperti dilempar-lempar atau apa, karena di sini sudah kita tandai dengan lakban fragile ya, kalau barang ini bukan untuk dilempar-lempar. Itu juga mohon maaf untuk pihak ekspedisinya, tolong perlakukanlah semua paket itu secara baik, walaupun kita sama-sama tahu juga kalau paket yang kalian kirim itu juga banyak ya, kiriman-kiriman lain, cuma harus ada profesionalismenya juga ya. Tidak gampang dan tidak mudah untuk mempacking sebuah produk atau sebuah paket, tapi hasilnya nanti di saat pengiriman ya yang bikin pelanggan-pelanggan kami kecewa juga. Nah, kita lakukan secara rapi. Fragile ini juga fungsi sebagai segel ya, nanti apabila terdapat bekas fragile ini yang rusak, jadi berarti paketan itu sudah tentunya sudah terbuka juga ya, sudah ada terbuka. Kita cek apakah ada yang robek atau rusak untuk packingannya. Kita cek terus berulang-ulang. Jadi inilah prosesnya dari saat pemeriksaan kualitas produk ya. Lalu kita tempelkan resi yang sudah kita print ya, sesuai dengan pesanan pembeli tadi. Nah, coba kita lihat dulu. Nah, ini toko kami ya, Warnisel. Pengirimnya Warnisel, Kota Palangkaraya ya. Terus ini alamat pengirimnya dan serta nama penerimanya ya. Ini alamat penerima, maksudnya alamat penerima Wapik ya, dari Jawa Barat. Nah, ini nomor pesanan serta ini item yang dibelinya ya, spot kamera Kogan ya, 4K, spot kamera Kogan 4K. Nah, ini variannya ya, kamera Kogan wifi. Dia ada varian lain juga yang belum ada wifi ya. Selanjutnya kita tempel label pengiriman tadi yang kita print. Jadi kami ada beberapa juga paketan yang belum kami lakukan pengemasannya ya, mungkin sehabis kami melakukan record video pengemasannya ini, kami akan melakukan pengemasannya juga, supaya nantinya tidak terjadi keterlambatan lah saat melakukan pengiriman. Nah, untuk labelnya kita pasang ya, atau kita kasih lakban, supaya nanti saat paket kita serahkan atau kita kirim, nanti pihak jasa kirim bisa men-scan atau bisa inputnya ya. Kalau nggak dicetak ya bisa ditulis nomor resi serta alamat pengirim dan alamat penerima ya. Tapi untuk kali ini kami melakukan print saja ya.
kalau tidak di print bisa juga ditulis tangan supaya nantinya biar ekspedisi bisa mengupload ya, atau mengupload kalau barangnya sudah bisa terkirim. Jadi rencananya paketnya akan kita kirim keesokan harinya ya. Jadi malam ini kita lakukan proses packing, kita tambahkan lagi lakbannya supaya rapi. Selain supaya rapi juga supaya paketannya aman ya saat sampai tujuan. Dan bisa teman-teman lihat ya, inilah proses packing yang kami lakukan biasanya saat pengiriman paket ke pelanggan. Jadi saat belum diserahkan ke kurir, paketnya harus rapi, supaya kita sudah aman ya. Nanti di sana kita juga akan tanya apakah paketnya sudah aman, itu bisa bilang ya sudah aman. Oke, untuk prosesnya cukup sekian ya, udah lumayan ya yang sudah jadi, dan ini paket siap kita kirim ya. Nah jadi teman-teman, itulah proses packingan yang kami lakukan ya. Oke, sekian saja dari kami. Terima kasih telah menontonnya, dan jangan lupa subscribe dan tekan tombol like-nya ya. Terima kasih, salam sukses.